Mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah Pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing Yakobus pasal 3 ayat 17 berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Amsal 2 ayat 1 sampai dengan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran. Shalom. damai di hati. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita membaca Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22, apa yang paling penting dan yang paling berharga dalam kehidupan kita menurut pembacaan Alkitab kita ini? Apakah harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, rumah, mobil mewah dan mahal, makanan yang enak dan lezat untuk kita nikmati, dan lain-lain? Menurut firman Tuhan yang kita baca tadi, mau mengatakan kepada kita bahwa yang paling berharga, yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah hikmat. Hikmat yang tentu saja berasal dari Tuhan. Jadi hikmat Tuhan. Jika demikian, apa itu hikmat? Secara etimologi kata hikmat dalam kitab Amsal ini berasal dari bahasa Ibrani hokmah dan dalam bahasa Yunani sophia yang artinya pengetahuan, kebijaksanaan atau kebenaran. Dan secara harfiah hikmat dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang kebijaksanaan atau pengetahuan tentang sebuah kebenaran. Bagi orang percaya hanya ada satu kebijaksanaan dan kebenaran yang mutlak bagi kita. Apa itu? Atau siapa itu? Dialah Tuhan Allah kita. Di luar dari itu tidak ada kebenaran yang mutlak. Karena Allah kita adalah sumber kebenaran. Dan hikmat adalah pengetahuan tentang kebenaran yang bersumber dari Allah. Itulah firman Tuhan. Jadi hikmat di sini mau menunjukkan pada firman Tuhan itu sendiri. Perikop pembacaan Alkitab kita saat ini dalam Amsal pasal 2 seperti yang sudah kita baca tadi, mau menyatakan kepada kita bahwa hikmat yaitu pengetahuan firman Allah. Dan pengetahuan firman Tuhan yang Allah ini adalah sesuatu yang sangat berharga.
yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Karena hikmat ini begitu penting, begitu berharga dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pengamsal di sini mau mengingatkan kita, mau memberikan nasihat kepada kita supaya kita orang percaya mencarinya dengan sungguh-sungguh. Dan kesungguhan untuk mencari hikmat supaya mendapat hikmat diibaratkan seperti orang mencari perak dan harta yang terpendam, yang artinya bahwa membutuhkan kesungguhan hati, membutuhkan ketekunan, membutuhkan orang yang sabar dan harus bekerja keras. Sama artinya dengan orang yang mencari hikmat adalah orang yang sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang percaya, kita diingatkan supaya kita rajin, tekun membaca firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Dan kita juga diajar supaya kita selalu mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena itu orang harus tekun dan rajin juga untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, prinsip kebenaran yang menuntun kita bahwa kita yang bijaksana dan hidup di jalan kebenaran akan selalu bertekun untuk mencari dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kalau kita sungguh-sungguh mencari hikmat yang berasal dari Tuhan, maka Tuhan berjanji kita akan mendapatkan hikmat itu yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Ayat 5 dan ayat 6 dalam pembacaan Alkitab kita. Itu artinya bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari hikmat, mencari kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan Allah sendiri yang akan memberikannya kepadanya, sehingga orang yang mencari hikmat Tuhan pasti dalam kehidupannya dia mampu untuk menjalani hidupnya yang benar, hidupnya yang baik, yang adil, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya bagi kita juga bahwa hikmat itu ada pada Allah, karena Allah itu adalah sumber hikmat itu sendiri. Dan karena itu, kalau orang yang memiliki hikmat dari Tuhan, maka dia akan menjadi seorang pemimpin, seorang pelayan, seorang pekerja, seorang pengusaha, seorang yang mampu untuk menjalani kehidupannya dengan hikmat yang berasal dari Tuhan Allah, yaitu dia akan selalu melakukan apa kata firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Sebab firman Tuhan itu pasti dalam kehidupan kita, yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita untuk melakukan apa yang Tuhan Allah mau untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Untuk itu bagi kita orang percaya yang selalu mencari hikmat dan melakukan firman Tuhan, maka kita akan selalu menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang dapat menentukan mana yang baik, mana yang benar, mana yang adil, yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan
kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita mencari hikmat, maka hikmat itu akan mengerjakan dalam diri kita 4 hal. Yang pertama, kita akan dibentuknya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Artinya bahwa kita akan taat, patuh, tunduk, hormat, bahkan mampu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu orang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang yang pasti akan menjaga kehidupannya, sikap dan perilaku hidupnya supaya sesuai dengan apa maunya Tuhan, bukan apa maunya kita manusia. Yang kedua, kita akan menjadi orang yang akan selalu mengenal akan Tuhan Allah. Sebab kalau orang selalu belajar firman Tuhan, maka orang akan semakin banyak tahu apa maunya Tuhan untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Dan ketika kita semakin mengenal Tuhan, semakin banyak kita tahu apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita, maka pasti dalam pengenalan Tuhan itu akan membuat kita semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan dibentuk menjadi orang-orang yang memiliki moralitas dan karakter yang benar, seperti yang dikatakan dalam ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yang intinya bahwa kita akan hidup jujur. Kita tidak akan hidup menjadi orang-orang yang bercela. Kita akan hidup adil, setia, dan melakukan hal-hal yang benar dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, kita akan dihindarkan dari jalan-jalan yang sesat, yang jahat, yang mendatangkan kegagalan, kehancuran, dan penderitaan, yang pada akhirnya seperti yang dikatakan pada ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jadi hikmat di sini mau menghentar kita sebagai orang-orang percaya untuk selalu memahami bahwa ketika kita selalu meminta hikmat dari Tuhan untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari kita, maka itulah yang akan menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan, dari tindakan-tindakan yang jahat, yang dapat membawa kesengsaraan, membawa kita hidup dalam penderitaan. Karena itu firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa orang yang memiliki hikmat dari Tuhan akan selalu menolong diri kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan Allah sukai. Sehingga yang kita lakukan adalah segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan boleh juga kita katakan, dengan kita memiliki hikmat dari Tuhan akan menolong kita supaya kita bijaksana untuk bertindak, bijaksana untuk berpikir, bijaksana juga untuk bertutur kata, sehingga paling tidak kita akan memiliki atau kita terhindar dari masalah, dari tantangan, dari persoalan yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, dari sini kita dapat melihat bahwa hikmat memiliki kekuatan untuk menjaga dan untuk memelihara kita, supaya kita orang percaya tidak akan mudah terjerumus, tidak akan mudah tergoda
dunia makin jauh dari masalah, atau lebih tepatnya makin sedikit untuk menghadapi masalah dan persoalan kehidupannya. Nah, kuasa hikmat Tuhan tersedia setiap saat. Kuasa hikmat Tuhan dapat dipakai setiap saat, karena sumber hikmat itu sendiri, yaitu Allah kita. Dia dapat memberikan kapan saja kepada kita yang mau mencari hikmat, yang mau senantiasa belajar untuk melakukan hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, supaya hidup yang kita jalani adalah benar-benar mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebenaran, kebaikan, dan keadilan di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Nah, karena itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah, yang kita tahu dari firman Tuhan ini bahwa dari Tuhan Allah lah sumber hikmat, maka carilah hikmat Tuhan Allah itu dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh, agar dengan hikmat itu pula kita akan rajin, tekun untuk beribadah, membaca firman Tuhan, dapat melakukan isi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang pasti, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita akan mendatangkan berkat di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Dan orang yang selalu mencari hikmat yang berasal dari Tuhan, dia pasti akan menyenangkan hati Tuhan di santero kehidupannya. Jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka belajar dari firman Tuhan ini, kita diingatkan supaya kita dapat menjadi orang-orang percaya yang berhikmat, yang selalu berjalan pada jalan kebenaran Tuhan, sehingga kita terhindar untuk tidak melakukan atau tidak berjalan pada jalan yang salah, yang tidak berjalan pada jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, tetapi sebaliknya dengan hikmat yang berasal dari sumbernya, yaitu dari Tuhan Allah, maka akan menuntun, membimbing, mengarahkan kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita mampu untuk melakukan segala sesuatu yang benar, yang dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang tidak. Dan itu berarti juga dapat menghindarkan kita untuk melakukan dosa dalam hidup kita. Dengan kata lain, bahwa orang yang selalu berhikmat dari Tuhan akan selalu menampakkan praktek hidupnya, perilaku hidupnya yang baik, yang adil, yang benar di mata Tuhan dan di mata sesama manusia. Hikmat memiliki pengertian tentang takut akan Tuhan. Itu artinya sebagai orang percaya kita akan tetap terus menjadi orang-orang yang taat, yang patuh, yang penuh hormat kepada Tuhan, sehingga kita dapat melakukan apa maunya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita pasti juga sebagai orang percaya akan selalu mengingat bahwa dalam hidup kita ini orang harus berjalan sesuai dengan hikmat Allah, bukan dengan hikmat manusia. Sebab kalau kita berjalan dengan hikmat manusia, kadang-kala orang tidak mampu untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Apalagi kita tidak akan pernah mampu untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, semoga dengan firman Tuhan ini akan menuntun saudara-saudara dan saya untuk selalu teguh dan rajin mencari, meminta hikmat yang berasal dari Tuhan,
supaya kita senantiasa dapat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita punya kekuatan untuk memelihara kehidupan beriman kita yang benar, yang takut akan Tuhan, akan menjadi perisai, menjadi tameng, menjadi pelindung bagi kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan untuk hidup benar, hidup jujur. Maka orang yang demikian pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan ini, memberkati kita semua. Amin. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara